wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri dengan NIM 856651079. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang evaluasi formatif terhadap bahan ajar. Khususnya yang ada di modul 6, pembahasannya dibagi menjadi dua macam, yaitu KB1 tentang pengertian dan tujuan evaluasi formatif dan KB2 tentang prosedur atau langkah-langkah evaluasinya. Pengertian evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu sebenarnya adalah proses pengecekan atau penilaian yang dilakukan selama bahan ajar sedang dikembangkan, bukan setelah selesai. Jadi ibaratnya seperti kita ngecek adonan, bagian mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki supaya nanti waktu dipakai oleh siswa hasilnya sudah bagus. Jadi evaluasi formatif ini fokusnya pada perbaikan, bukan penilaian akhir. Kemudian tujuan evaluasi formatif. Tujuan utama evaluasi formatif itu untuk memastikan bahwa bahan ajar yang kita buat benar-benar mudah dipahami oleh peserta didik. Kita juga ingin melihat apakah isi bahan ajar sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Selain itu, lewat evaluasi formatif kita bisa menemukan bagian-bagian yang mungkin membingungkan, terlalu panjang atau kurang efektif. Jadi, sebelum bahan ajar digunakan secara resmi, kita pastikan dulu kualitasnya benar-benar siap. Prosedur evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tidak bisa sekali cek langsung selesai. Tahapannya mulai dari evaluasi diri atau kita menilai sendiri bahan ajar yang kita buat. Lalu ada review dari ahli untuk memastikan materinya benar. Setelah itu bahan ajar dicoba ke satu orang siswa dulu. Setelah itu ke kelompok kecil dan terakhir baru dicoba di situasi kelas yang sebenarnya atau field test. Kemudian yang terakhir yaitu penjelasan setiap tahap. Pertama, evaluasi diri. Ini tahap awal di mana kita sebagai pengembang mengecek sendiri isi dan struktur bahan ajar. Kedua, review ahli. Di sini ahli materi atau ahli desain pembelajaran akan menilai apakah materi sudah tepat, bahasanya sesuai dan tampilannya sudah layak. Ketiga, uji coba perorangan. Bahan ajar dicoba ke seorang pendidik. Kita lihat apakah dia bisa mengikuti materi tanpa bingung. Keempat, tahap kelompok kecil. Biasanya melibatkan 6-12 siswa. Dari sini kita bisa melihat bagaimana bahan ajar dipahami oleh kelompok kecil. Dan yang terakhir adalah uji coba lapangan atau field test. Ini pengujian di kelas sesungguhnya, sehingga kita bisa melihat langsung bagaimana bahan ajar bekerja dalam situasi belajar yang real. Terima kasih.